Masuknya Gibran itu menjadi calon, itu pelanggaran yang luar biasa. Saya mengatakan ini berani wong sudah diputus oleh MK bahwa itu melanggar. Kan gitu. Jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah sekarang ketemu batunya. Rakyat sudah sampai di leher. Sehingga demo kemarin nggak bisa dibendung kan. Nggak bisa dibendung oleh siapapun. Nggak bisa dibendung oleh siapapun karena itu organik. Itu aja. Ya, kemudian demo seperti itu tiba-tiba orang kaget Pak, ternyata mahasiswa masih mau protes. Karena dulu kita berpikir ini mahasiswa tidak akan turun nih kalau udah susah nih. Tiba-tiba kemarin itu tiba-tiba muncul di berbagai daerah di berbagai kota. Kan dulu saya sudah bilang, saya bilang ini kalau Anda begitu terus, Tuhan akan turun tangan. Iya kan? Saya bilang Anda berbuatnya sudah jelek. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari kasus ini, Mahkamah Agung misalnya kan. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus Kaisang boleh calon itu kan norak sekali. Kan sudah jelas bunyi undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan. Saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena tidak ada akal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu saya mual. Ini kan, saya bilang, saya mual mengomentari ini karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekarang terbukti Pak, ketika PKPU-nya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, berarti putusan Mahkamah Agung itu berarti gugur kayaknya kemarin. Iya. Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai, kalau dulu partai politik, lurah. Gitu. Lalu sekarang pengadilan, lalu kalau ditanya enggak tahu saya, itu bukan urusan saya. Loh, kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Itu semua orang bodoh aja tahu bahwa itu permainan politik. Nah, itu satu ya, bahwa Tuhan turun tangan. Alam semesta memilih jalannya sendiri untuk memperbaiki. Itulah yang disebut semesta mengatur. Lalu yang ketiga perkembangan politik yang saya dengar. Itu juga Pak Prabowo berperan. Bahwa Pak Prabowo tidak menghendaki itu. Karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi. Artinya ancaman demonstrasi yang besar kemarin itu lalu ada Pak Prabowo mengatakan jangan sampai meneruskan gitu? Iya, jangan diteruskan itu. Katanya Pak Prabowo juga, saya tidak dengar sendiri dari Bu Mega, tapi sudah beredar itu, bahwa Pak Prabowo menyatakan kepada Bu Mega melalui telepon bahwa itu bukan kehendak saya. Oleh sebab itu besoknya ketika sesudah gagah-gagahan di Balek, masa di Balek itu kan konyol sekali, satu undang-undang 1 jam membahas DIM. DIM-nya itu DIM baru, saya tahu ceritanya, DIM baru. Dibuat saat itu begitu ada putusan MK bahwa umur mengikuti putusan MK. Dulu di undang-undang yang diajukan pada bulan Januari itu, ya, belum ada urusan umur itu, urusan umur untuk cagup, belum ada. Kok tiba-tiba muncul sekarang katanya itu undang-undang yang diusulkan pada bulan Januari oleh Presiden. Waktu itu belum ada kasus itu. Kok tiba-tiba muncul DIM sekarang? Kan berarti bohong itu. Iya kan? Bohong banget. Nah di situ katanya Pak Prabowo malah bukan kehendak saya. Itu informasi yang Bapak dengar dari mana? Sekarang beredar tuh Pak, penjelasannya dari Hamid Awaludin. Saya juga tadi mendengar beberapa orang ex-One Team Press katanya memang itu. Dan menurut saya itu benar. Tapi lebih dari itu, ya juga demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba itu karena rakyat sudah tidak tahan, dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat tidak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa, saya bekerja sebagai seniman. Tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Oleh sebab itu, situasi ini harus dijaga. Bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi. Soal pilkada yang mau menang siapa, silahkan aja. Yang penting prosesnya demokratis. Karena dulu kita kan membangun negara agar kita bisa merebut kekuasaan. Tapi kalau dulu kan tidak boleh. Waktu zaman
dijajah, kita tidak boleh dapat kekuasaan. Sekarang boleh karena merdeka. Tapi ada aturannya. Rebut sebanyak-banyaknya kekuasaan. Tetapi ada aturannya, namanya konstitusi. Pak Mahfud, di berbagai demonstrasi itu tidak hanya DPR yang dikejam, tetapi di banyak tempat mahasiswa berteriak misalnya mengkritik Pak Jokowi. Ada misalnya kata-kata adili Jokowi dan segala macam. Udah sejauh itu kami memang kemarahannya. Sudah sejauh itu. Dan sekarang sudah tidak bisa direm lagi. Kan kita lihat ya pidatonya Pak Prabowo menarik ini. Yang di PAN kemarin. Yang di PAN. Menurut saya itu sikap tegas Prabowo. Saya mendapat mandat rakyat. Sebagai pemerintah, pemerintah tidak boleh dikendalikan oleh siapapun yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Dan jangan gunakan intel untuk memata-matai rakyat, untuk mengganggu hak rakyat. Intel itu adalah untuk negara. Bukan untuk mematai rakyat yang akan menggunakan haknya untuk berpolitik. Dan jangan menginteli lawan politik katanya. Jangan nginteli lawan politik. Itu kan jelas itu sikap Pak. Saya kira secara halus itu isyarat. Saya sampai sekarang tidak dititipi siapapun oleh Pak Jokowi. Ya, itu bagus. Tetapi bagi saya itu artinya, oleh sebab itu kamu jangan nitip. Kan gitu kan, mumpung tidak eksplisit. Bisa begitu mendahului bisa ya. Begitu artinya, mumpung belum eksplisit, jangan coba-coba nitip. Saya ini presiden pilihan rakyat, kan gitu dia. Wah bagus itu. Oh itu strateginya ya? Bagus. Intel kita. Saya juga coba, Intel kita yang kemarin tuh ya, bisa meledak sebegitu besar organik di berbagai kota. Mas, selama saya menjadi Menko Polhukam, itu mengatasi ledakan begitu gampang kok kalau intelnya itu memang dibolehkan bekerja. Menurut saya itu isyaratnya Pak Prabowo juga. Udah biarinlah kalau memang untuk rakyat berekspresi, mengajukan pendapatnya. Karena dulu Anda tahu ketika saya kalau mau ada demo itu 3 hari sebelumnya kita tahu. Ini gampang ngatasinya. Tuh kekuatannya tuh ada di Cakung sekian orang, korlapnya namanya sudah bisa diukur oleh Intel ya? Sudah bisa diukur. Dan Anda tahu, masih ingat kan dulu saya selalu rapat dan semua hadir. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menkominfo, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung hadir di Subden namanya, kantornya Panglima. Oh, yang di ujung jalan Tamrin itu ya? Ya di situ kita tahu, sudah ada catatannya Pak, di sana kekuatannya sekian orang, konsentrasi segini, logistiknya disediakan oleh ini, cara mengatasinya ini. Sudah terukur. Ada lagi yang ingat, tahun 2021, bulan Juli kan, ada tagar Endgame Jokowi. Oh, oke. Sudah semua pada waktu itu. Jokowi Endgame ya? Iya, Jokowi Endgame. Yeah. Pada waktu itu semua sudah berdoa, ini tanggal 24, mari kita berdoa semua, gapat pemerintah baru. Ramai sekali di medsos Pak. Ramai, termasuk Rocky Gerung, Amin Rais, selalu ada kiai di Jawa Timur istighosah ini mau ada pergantian presiden. Tapi 3 hari sebelum itu saya bilang tidak akan ada apa-apa. Kenapa? Karena saya ngumpulkan Panglima, Kapolri, Kepala BIN, itu tidak mau ada apa-apa. Pak, tidak ada Pak, ini tidak ada korlapnya siapapun, tidak ketemu, tidak ada ini. Tidak usah repot-repot. Nah, lalu betul, kita tidak mengeluarkan apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Karena intel kita hebat. Nah, oleh sebab itu, ini harus dijaga. Demi demokrasi lah, bukan demi siapa-siapa, bukan demi Pak Prabowo, dengan siapa. Demi demokrasi, agar Indonesia tidak malu di mata dunia internasional. Gitu. Ya. Pak Mahfud, saya lanjut yang tadi Bapak mengatakan soal penilaian mahasiswa kepada Pak Jokowi. Pak Mahfud itu setahu saya tokoh yang beberapa kali mengapresiasi secara terbuka Pak Jokowi. Bahkan ada video Bapak yang beredar ketika diwawancara oleh media. Bapak mengatakan Pak Jokowi itu dicari-cari kesalahannya, nggak ketemu. Memang dia tidak korupsi, keluarganya juga tidak cawe-cawe, sehingga digoyang pun tidak akan bisa digoyang. Nah sekarang pendapat Anda melihat seperti ini bagaimana? Kalau sekarang nggak percaya lagi, karena dulu saya kan sama dengan orang lain. Itu saya nyatakan pertama kali tahun 2018. 2018, betul. Ketika Pak Jokowi kata siapa, waktu itu minta maaf, Pak Amin Rais kan berpidato. Jokowi ini sebentar tidak diridhoi oleh Allah, sebentar lagi turun ini. Sambil ngelihat berpidato, bilang gambarnya Jokowi. Saya bilang enggak benar lah itu. Nanti kalau Pak Amin, kalau Pak Jokowi masih terpilih, berarti Pak Amin yang tidak diridhoi Allah dong. Kan begitu saya waktu bergurau. Kenapa saya kata begitu? Karena Pak Jokowi itu dicari salahnya tidak ada. Korupsinya enggak ada, semua mencari salahnya Jokowi, enggak ada, anaknya enggak korupsi.
Itu sampai 2018, sampai tahun 2022 saya masih berpendapat begitu. Tetapi begitu ada rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan melalui jubir-jubir tidak resmi, melalui medsos, melalui menteri yang operasi tapi pura-pura tidak gitu. Karena dia pura-pura tidak, saya juga pura-pura tidak tahu sehingga saya bilang, ya kan beroperasi. Oh, Anda operasi ya? Mau perpanjangan jabatan? Enggak. Nah, ya kalau enggak, saya bilang enggak. Itu teman-teman menteri sendiri teman-teman ya? Menteri Kabinet, juga, kabinet gitu. Tapi saya datang ke Pak Jokowi ketika ada teman menteri lah datang, Pak Jokowi tinggal nunggu nasihat abang. Ini apa? Pak Jokowi itu kalau abang bilang ini ada jalannya, jalan nih. Ini barang jalan. Apa? Ya untuk memperpanjang ini katanya. Oh ya udah, saya datang ke Pak Jokowi. Tapi saya tidak mau bicara Pak jalannya begini. Siapa? Saya langsung tanya, Pak di luar rame nih. Bapak katanya mau memperpanjang jabatan. Kayaknya kaget kan Pak Jokowi. Yeah. Ini rame Pak, Bapak memperpanjang jabatan. Kaget. Lalu cepat menjawab, enggak Pak Mahfud itu orang bilang begitu itu. Kan saya sudah bilang, kalau saya memperpanjang, menyuruh saya perpanjang, mau menampar muka saya. Mencari muka kepada saya, dan seterusnya. Oh, jadi Pak Mahfud justru bertanya sih. Ya, saya bertanya, agar dia tidak minta. Enggak Pak Mahfud. Nah kalau gitu Pak, tolong Pak bicara di depan menteri-menteri. Adalah sidang kabinet kan bicara di depan 7 menteri kalau tidak salah. Ada 7 menteri ya, 4 Menko, ditambah Menkumham, kepala BIN, tambah menteri. Meminta berhenti bicara kan? Dalam negeri. Pidato oleh presiden begitu. Disiarkan oleh Pramono lewat YouTube. Bahwa para menteri berhenti sekarang kamu bicara soal perpanjangan jabatan. Pemilu sudah ditetapkan. Nah berdasar itu kita bekerja terus. Tapi langkah-langkahnya lalu lewat pengadilan itu. Coba membatalkan, masuk lewat MK, masuk lewat Mahkamah Agung. Kok jorok banget ini caranya, saya bilang. Nggak benar. Maka saya katakan, mual saya bicara ini pengadilan udah busuk gitu. Nah, memang mumpung kita ketemu, saya kira pengadilan sekarang udah mulai busuk. Ya, kasus Mahkamah Konstitusi yang diintervensi luar biasa itu udah terbukti secara etik, makanya hakimnya diberhentikan. Ya, pelanggaran moral berat. Lalu kasus ini lagi, ini Jawa Timur nih yang baru hari ini nih. Kasus Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur, membunuh orang ada buktinya, tidak dihitung, dibebaskan coba, dibebaskan. Nah diperiksa oleh KY, diumumkan hasilnya. Ternyata hakimnya itu tidak profesional. Apa? Antara yang dibaca dan yang diucapkan itu beda. Beda, betul. Itu hakim apa? Gitu. Waktu kepala pengadilannya itu, ketua pengadilannya membela, ini hakim hebat nih, dulu menghukum orang yang menghukum mati orang yang membunuh suaminya, ya dia tidak bisa nyogok perempuan itu. Dihukum aja, karena dia memang jahat. Tidak ada yang melobi untuk menyelamatkan dia, karena dia membunuh suaminya yang hakim kan. Nah yang ini kok aneh sekali. Bukti CCTV ada, lalu memar ada, lalu dibilang memar itu belum tentu penyebab kematian. Paling tidak penganiayaan kan itu. Iya kan? Ya. Orang ditabrak. Nah sekarang udah diputus. Ghazal Basaleh coba. Ini Mahkamah Agung. Ghazal Basaleh ya. Ghazal Basaleh itu dakwaan korupsinya sudah jelas. Tapi tiba-tiba dinyatakan bebas. Bebas murni. Ada 2 putusan yang namanya bebas murni dan onslah. Onslah itu bukan pidana, ini perdata atau apa. Jadi bebas, harus dibebaskan murni. Lalu onslah terbukti tapi dibenarkan oleh hukum gitu. Free pra. Dibegitukan kan si Ghazal Basaleh ini. Padahal udah jelas tuh bukti-bukti. Diterima eksepsinya coba. Naik ke Mahkamah Agung, kita ribut. Ternyata oleh Mahkamah Agung dikoreksi. Anda salah memutuskan, periksa lagi. Sekarang pada hari ini sudah penuntutan. Nah itulah Mahkamah Agung ya. Terus kalau kasus ini kasus polisi ya, yang kasus Vina sebelum 7 hari. Tapi Mahkamah Agung itu harus diperbaiki. Saya kira ya, saya menduga karena saya ini juga pernah politisi, pernah hakim, selalu mulai dari curiga. Saya curiga. Apa-apa permainan Mahkamah Agung yang sekarang ini membebaskan orang, menyenangkan pemerintah. Karena sebentar lagi mau ada pemilihan ketua Mahkamah Agung di bulan depan. Ya. Harus kita kawal nih. Pak Safarudin akan pensiun kan? Iya, harus kita kawal. Jangan sampai orang-orang brengsek yang suka jual-jual perkara.
menafsirkan perkara seenaknya, hanya ingin mencari muka gitu. Itu supaya dihalangi, itu berbahaya bagi bangsa Indonesia kalau orang-orang kayak gini. Oktober akan ada pergantian Pak ya, November. Oktober, 1 November. 1 November sudah berganti. Ya. Ini kalau jabatan Hakim Agung tuh bisa dijual belikan seperti itu. Bisa jual beli uang, bisa jual beli politik, political trade off. Kalau Mahkamah Agung sudah masuk, itu sudah hancur negara ini. Oleh sebab itu kita harus kawal ini. Pak, gitu. Saya kembali ke demonstrasi yang tadi Bapak ceritakan. Ini dampaknya kan jadi belum berhenti nih Pak ya. Tadi malam masih di beberapa tempat, di Semarang ada, di Makassar ada, di Sumatera Utara masih demo dan segala macam. Kira-kira ke depan akan seperti apa Pak? Bagaimana supaya membuat stabilitas itu bisa muncul, apalagi menjelang pergantian presiden? Yang saya lihat sekarang ini memang mahasiswa akan terus waspada. Jadi orang secara politik ya, secara politik itu sudah punya kesimpulan bahwa ini memang permainan. Memang permainan. Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu sehingga rakyat itu turun ke jalan dengan sendirinya dan tuntutannya Pak Jokowi. Dan bisa lagi dikatakan bahwa yang kemarin turun itu elit saja karena tingkat kepuasan masih 82%, nggak bisa lagi tuh Pak ya? Nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi begitu. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Karena orang tahu ini tidak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang 7 minggu ini jabatan ini, ya kan? Yeah. Mau sandiwara lagi. Oleh sebab itu, ya mari kita jaga momentum ini, bangun demokrasi itu, terutama mulai dari penegakan hukum. Ya, tapi ini menjadi catatan penting buat pemerintahan mendatang, Pak. Pak Prabowo khususnya, karena kan semakin kesini rupanya kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Tidak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono maksudnya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono.